Apa yang harus kita lakukan untuk bisa mengatasi bullying ini? Kalau dari Pak Herman gimana Pak? Sebelum saya move on. Nah, oke. Kalau sebenarnya kita tanya how to deal with this gitu ya. Kita kan ngomong nih, saya sebagai pendidik sendiri gitu ya, tentunya ada interaksi yang cukup sering sama murid-murid saya gitu kan. Kita kalau yang saya pelajari sih, kita sebagai guru itu, saya ngerti banget yang namanya pendidik, yang namanya guru itu kan kita ada target nih. Ya enggak? Maksudnya kan dalam setahun ini nih kita harus mengejar lah. Saya mungkin dari bab 1 sampai bab 10 gitu misalkan. Jadi kita targetin ya pokoknya dalam 12 bulan atau 10 bulan kita belajar ya 1 bulan 1 bab gitu misalkan. Memang kita harus mengikuti standar itu gitu. Tentunya kita sebagai tenaga pendidik, kita itu demand kita harus kita kerjakan. Akan tetapi tuh kita juga, saya sih berharapnya gitu ya, kita tuh jangan hanya semata ngelihat ke situ gitu loh. Karena kadang mungkin ada sign-sign yang kita tidak, yang bisa kita lihat dari kelas kita. Jangan tutup mata gitu, kayak misalkan dia bilang, aduh saya nggak tahu deh, pokoknya yang penting lesson saya hari ini selesai. Dia mau ngomong apa silakan gitu loh. Karena saya melihatnya percuma juga kalau memang misalkan anak ini memerlukan someone to talk to, atau mungkin memang ingin somehow menyampaikan sesuatu, toh pelajaran kita juga nggak bakalan nyampe gitu. Ya kalau misalkan nih kayak tadi yang Bu Catherine bilang gitu, misalkan dia lagi aduh saya kalau habis makan enak saya merasa bersalah gitu ya, tadi Bu Catherine ya tadi ada statement seperti itu ya. Nah tapi kalau misalkan tiba-tiba kita nggak notice gitu, mungkin kita sebagai guru cuma bilang, nah pokoknya hari ini kamu kerjakan halaman segini gitu. Ya apa maksud, kita pelajaran kan juga nggak masuk juga ya kan. Pastinya itu satu. Jadi sih kita, kalau saya lihat tuh dari kita, kalau memang kita sebagai seorang pendidik atau orang yang dekat dengan itu tuh, develop the ability to listen. Kita maksudnya coba dengarkan gitu. Kita dengarkan, kita coba jangan terus tertuju pada satu goal tertentu gitu. Tapi ada baiknya kita coba berusaha untuk step back for a while, kita melihat keadaan yang lebih besar itu. Kalau dari saya sih kalau lebih itu untuk for the time being ya, untuk saat ini gitu. Mungkin Bu Catherine ada yang mau ditambahkan, Bu Catherine, tadi nih soal kalau di sekolah gitu, Bu Catherine sebagai pendidik. Iya sih, kalau saya lihatnya gini ya benar, saya setuju dengan Bapak. Jangan kalau sebagai pihak yang pendidik itu jangan kejar target doang gitu loh. Which is kejar target itu penting. Memang kita harus ada target. Saya nggak bilang nggak punya target. Kejar target itu salah ya. Jangan sampai salah orang, jangan sampai salah pikir. Kejar target benar, tapi kita juga harus lihat kondisi di kelas itu gimana. Ada berapa anak memang bukan karena mereka korban bullying aja, jadi mereka slow, tapi memang beberapa anak itu lebih slower dari teman-temannya. Dan kalau kita terlalu kejar target tanpa memperhatikan yang anak slower ini anak akan nge-build dia punya self-image yang salah. Mereka akan merasa, oh ternyata saya memang nggak bisa loh. Apalagi kalau kita nggak tahu di rumah itu kayak apa, ya syukur-syukur kalau punya keluarga yang cukup yang cukup mendukung. Kan ada beberapa keluarga yang cukup high expectation, maksudnya kamu harus bisa, masa begini aja nggak bisa, masa cuma dapat 7 bagus sih, maksud saya out of 9 gitu ya. Ada kok, saya tahu kok ada anak saya yang bisa nangis cuma dapat 7 karena biasanya minimum adalah 8. Benar-benar nangis, itu benar-benar nangis, dia udah ketakutan untuk pulang. Kasarnya dia takut untuk pulang karena dia tahu kalau dia ketahuan dapat 7 di summative test dia atau hasil akhir dia, ya nggak dipukul sih, cuman jadi lebih ke arahnya kata-kata itu kurang menarik hati. Jadi makanya jadi mungkin anak seperti anak-anak ini kan mesti dibantu ya. Jadi itu sebagai pihak orang dewasa mungkin harus lihat kelebihan dan kekurangan anak. Ada berapa anak memang perlu waktu lebih untuk kejar, perlu waktu lebih untuk do something. Jadi ya lihatlah kelebihan mereka apa, kekurangan mereka apa gitu loh. Sebagai orang tua harus belajar melihat kelebihan dan kekurangan anak. Itu salah satu strategi kenapa harus ada, karena apa yang orang tua lakukan itu terhadap anak, itu yang dilihat anak dan itu yang diterapkan, karena orang tua itu adalah the first pertahanan pertama mereka loh, tempat di mana mereka bertumbuh, berkembang. Kalau orang tuanya aja udah ngomong, kamu jelek, kamu ini, iya maksud saya tahu maksudnya bukan bilang kamu jelek, tapi maksudnya memicu lah. Kalau kita bilang zaman dulu bilangnya dipicu, harus dipicu, dipecut lah. Kalau zaman bener-bener zaman dulu banget tuh dipecut supaya maju kayak kuda, harus dipecut katanya begitu.
ya nggak salah sih, ada beberapa anak yang memang harus agak sedikit di push gitu ya. Tapi orang tua dan orang dewasa itu harus bisa lihat tipe anaknya kayak apa sih? Apakah dia bisa dengan kata-kata seperti itu? Apa enggak? Kalau nggak bisa, itu bukan dia akan maju loh. Dipecut kayak apapun, mau sampai pakai bentuk apapun, it's not going to work. Dia malahan akan merasa, saya selalu mengecewakan orang tua saya nggak bisa, memang saya nggak bisa, apalagi udah usaha mati-matian, tetap aja nilainya cuman ya 6, 7 gitu ya, nggak bisa, memang mungkin kelebihannya ya itu Bukan kemampuan di situ. dia, mungkin dia Bakatnya di punya. tempat lain. Bakatnya di tempat lain Iya, ya, Bu bahkan di tempat Catherine ya. lain, tapi nggak dikembangkan. Jadi anak itu nggak bisa ngimbangin nih, itu satu dari orang tua. Kedua, orang tua itu harus belajar ini. Kalau orang tuanya punya, ya oke lah, orang tuanya cukup diplomasinya baik lah, maksudnya bisa ngelihat kelebihan anak, kekurangan anak. Tapi juga harus mulai menanamkan beberapa hal penting nih. Anak-anak dari kecil itu udah harus ditanamkan untuk bisa berdiri pada dirinya sendiri. Nggak boleh bergantung juga sama orang tua terlalu lebih, karena apa-apa mama ini, papa ini, apa ini, ya lama-lama dia juga pasti teman-teman yang lihat, oh ini gampang nih anak, tuh anak mama lah kalau kita bilang, anak mama, anak papa gitu ya. Mereka bisa ngelihat ini anak nggak bisa mengungkapkan pendapat. Jadi dari kecil orang tua sebisa mungkin menanamkan kelebihan pada anak, menanamkan kamu harus bisa bela diri, bukan artinya nonjok orang ya, maksudnya misalnya kalau beda pendapat itu normal. Beda pendapat itu selalu normal. Cuman gimana cara anak itu bisa menyampaikan perbedaan itu dengan baik, bukan nyerang. Kadang-kadang ada beberapa anak kan, asal kamu nyerang bla bla bla, menurut kakak saya bla bla bla. Nah, ya orang kan nggak seneng ya. Jadi orang tuh harus ngajarin anak. Kalau ada orang yang menyerang, misalnya ada temannya bilang pulang-pulang dan nangis dong. Mama tadi aku dibilang sama teman saya pendek. Ya, jangan langsung marah orang mamanya, maksudnya jelaskan kenapa kita pendek. Maksudnya memang the whole family tidak secara genetik memang tidak tinggi gitu loh. Apalagi orang Asia ya jarang lah yang maksudnya normalnya berapa sih gitu. Kalau pas temannya memang punya gen tinggi ya udahlah. Terus kalau dibilang kerdil ya kamu mesti ajarin, orang tua ajarin anak ini supaya kalau dikatain kerdil, apa sih yang harus kamu lakukan? Apa sih step lanjutnya? Senyum kah? Walk away kah? Atau lapor guru kah, atau gimana gitu, sampai sejauh mana anak ini harus bisa melawan. Maksudnya melawan bukan dalam bentuk fisik saja gitu, maksudnya juga bisa ngomong, mental dia juga dia nggak down. Oh ya udah, ya memang kamu pendek, tapi kamu apa? Plusnya apa? Kamu punya suara bagus, kamu punya otak yang lebih lebih encer. What else gitu? Kelebihannya apa? Itu yang harus ditanamkan. Nah, orang tua jangan cuma bisa marah gitu loh. Kadang-kadang saya ngerti sebagai orang tua akan melihat, wah anak saya dikatain pendek, udah marah. Besok saya datang ke sekolah, saya marah sama anaknya. Nah, anak nggak akan belajar. Anak nggak akan bisa melihat how to solve the problem here. Yang ada setiap kali dia dikatain orang atau diapain orang, dia akan pulang ke rumah dan minta orang tuanya atau orang lain untuk melawan buat dia. Dan which is satu, dia nggak akan berkembang. Kedua, orang-orang tersebut yang sekitar dia ngatain dia akan melihat bahwa enak aja nih, responnya enak buat dikerjain aja gitu loh, karena dia sendiri nggak akan berespon. Nah, ketiga, ajarin anak itu untuk walk away. Kalau memang udah kadang-kadang udah diomongin baik-baik nggak bisa, apa ya udahlah. Kamu kalau ketemu anak ini, udah kamu nggak usah berteman aja. Banyak teman lain kan, gitu loh. Maksudnya ajarin anak untuk bisa expand their punya friendship. Karena itu yang penting. Banyak anak itu hanya terpaku pada satu, karena oh dia tetangga saya, oh dia teman mama saya, atau siapa gitu loh. Biasanya anak-anak. Tapi ajarin anak-anak itu untuk bisa mulai mengembangkan social skill mereka. Social skill-nya ini mesti ditanamkan dari kecil. Terutama untuk anak-anak yang agak lebih pemalu, lebih tertutup ya. Mereka agak susah tuh biasanya untuk berteman kan ya. Jadi mungkin diajarin untuk bisa play date supaya mereka mulai cari dengan komunitas yang aman dulu lah. Jadi mulai berkembang supaya anak ini secara diri sendiri juga lebih menyenangkan, bisa menerima, oh saya memang I know I don't have much friend, tapi saya punya teman-teman yang bisa dukung saya nih gitu loh. At least ada itunya. Itu untuk orang tua. Dan kalau untuk dari sekolah yang saya lihat ya memang harus ada boundaries yang jelas gitu di sekolah. A, B, C, D, ini yang boleh, nggak boleh, apa itu udah harus jelas. Kedua juga orang tua mungkin sekolah bisa sering mengadakan
ya mungkin secara kayak acara-acara seperti ini, seminar tentang what is bullying. Jadi orang tua tahu, nggak cuman taunya deh yang nggak jelas gitu loh. Maksudnya kalau di pihak sekolah kita bisa ngundang orang yang baik, yang narasumber yang baik gitu loh. Kita bisa cari-cari contoh-contoh yang baik. Jadi oh ini loh ternyata bullying ini mulai berkembang kayak gini loh. Nggak cuman konteksnya di A doang, tapi konteksnya udah berkembang banyak sekali. Zaman dulu mungkin kita lihat bullying itu hanya bentuknya fisik. Sekarang udah sampai at least 6 subjek yang saya lihat, itu masih ada yang lain yang saya belum bisa masukin karena saya nggak lihat itu jadi di at least di Indonesia saat ini. Itu ada tapi jarang gitu loh. Ya kita yang cari yang umum aja yang sering terjadi ya. Tadi at least yang 6 tadi yang saya udah kasih tahu. Jadi ya seminar itu penting, pengetahuan itu penting, pendidikan itu penting, mengajari parenting itu penting. Jadi sekolah mulai harus membuka diri untuk mengundang orang tua untuk bekerja sama. Nggak bisa orang tua kerja sendiri, itu nggak mungkin. Sekolah kerja sendiri pun nggak mungkin. Itu harus ada kerjasama antara orang tua dengan sekolah. Karena ya guru nggak mungkin kerja sendiri. Kita perlu orang tua untuk bantu anaknya di rumah, untuk mengawasi anaknya. Karena kayak kalau misalnya saya cyberbullying, ya itu kan biasanya jadi di rumah, nggak mungkin di sekolah. Karena di rumah kan tidak ada, kalau di sekolah kan kebanyakan sekolah udah ada proteksi, maksudnya berapa web nggak bisa dibuka, nggak boleh sembarangan buka laptop, nggak boleh sembarangan buka handphone, gitu, ada jam-jamnya. Nah kalau di rumah, kalau tidak ada supervisi dari orang tua, mereka bisa akses anytime, anywhere, surfing anywhere. Jadi memang harus ada kerjasama. Nggak mungkin anak-anak diajarkan ini ya, yang terakhir dari saya adalah mereka harus berani mengungkapkan apa yang mereka alami. Maksudnya kalau mereka tahu mereka udah berkali-kali mengalami bullying. Yang saya bilang, saya ingat bullying itu bukan cuma di, Miss, dia noel saya. Sir, dia injek kaki saya. Baru sekali sih. Ya itu kan bisa sengaja. Tapi kalau itu udah agresif, ya udah terus-menerus, anak harus diajarkan untuk, atau korban, the victim of the bullying, harus berani speak up. Kalau enggak, itu orang-orang akan terus melihat bahwa dia gampang. Karena pasti bentuknya adalah ketakut, karena biasanya orang-orang bullying itu yang respon atau reaksi yang dikeluarkan mereka dalam bentuk pertama adalah takut. Takut apa? Takut ngomong. Terusnya kalau takut ketemu orang yang suka ngebully. Jadi baru ngelihat aja dia udah turun, mukanya udah pasti diturunin. Nah itu, the more mereka takut, the more si bullying itu merasa I'm powerful. Nah, jadi ini loh, maksudnya harus berani, korban bullying, siapapun korbannya harus berani speak up. Karena by speak up, baik kepada si bullying, baik kepada counselor atau ke orang dewasa, itu at least si pembulinya itu mulai merasa, oh saya harus hati-hati. Oh nih orang udah bisa ngelawan. Bukan cuman iya aja gitu loh, takut begini. Tapi kalau dia udah bisa ngelawan, atau dia bisa speak up, biasanya si pembuli itu udah mulai sedikit back off, mulai mundur sedikit-sedikit. Jadi belajar terbuka, belajar ngomong. It's okay to say it. Kita juga akan judge kamu sih, maksudnya kalau kamu nggak punya, korban itu tidak punya orang yang percaya, carilah konselor, carilah orang dewasa lainnya, atau orang yang cukup mature untuk understand this gitu loh. Karena you have to speak up. The victim needs to speak up. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Bu Catherine untuk pemaparannya yang sangat lengkap, mulai dari definisi bullying, terus gitu tipe-tipenya, lalu di mana saja kemungkinan bullying bisa terjadi, dan bagaimana nih cara antisipasinya, bagaimana cara mengatasinya, dan tips-tips aplikatifnya. Oke, sampai di sini dulu. Pak Herman ada tambahan? Kalau tadi sih saya setuju banget dengan apa yang dikatakan Bu Catherine ya. Memang maksudnya banyak sekali strategi-strategi yang bisa dilakukan gitu. Tadi kan Bu Catherine juga bilang maksudnya di rumah gitu ya. Mungkin saya sedikit mau senggol sedikit nih, kalau di sekolah kita sebagai seorang pendidik itu bisa seperti apa. Tadi kan saya sudah bilang tuh, maksudnya kita tuh jangan hanya sebagai pendidik itu jangan hanya menutup mata untuk melihat pokoknya saya kejar target, yang penting target saya selesai gitu loh. Jangan begitu gitu. Nah, yang kedua itu juga sebenarnya gini, kalau kita wali kelas atau kita mungkin ada mungkin waktu yang bisa diluangkan di kelas kita. Saya tahu ya namanya kita mengajar itu ada target, tapi mungkin ada yang bisa diluangkan tuh. Kenapa kita nggak pakai waktu itu untuk sesuatu yang bermakna? Misalkan bermakna untuk urusan, maksudnya bukan bukan berarti hal lain tidak bermakna gitu ya. Maksudnya dalam arti maksud saya di sini adalah kita pakai waktunya ini untuk kayak self affirmation gitu, yang berhubungan untuk urusan berurusan dengan
bullying ini gitu. Karena saya percaya kita ini kan kalau kita sendiri sudah bilang ke diri kita sudah memenuhi diri kita dengan positivity gitu. Saya rasa kayaknya negativity itu susah nih untuk masuk karena udah penuh gitu kan positivity-nya gitu loh. Nah kita sebagai pendidik nih boleh juga dicoba. Kayak misalkan tiap pagi kita bilang, pas kalau lagi ada sesi wali kelas gitu, misalkan kita bisa ngobrol sama mereka, kamu tulis dong 3 hal yang kamu suka dari diri kamu sendiri, apa sih? Gitu kira-kira. Nah itu akan ada challenge-nya. Saya pernah menemukan challenge ini gitu dan beberapa anak itu bilang, "Sir, I cannot do it." Susah, Sir. Nyari 3 hal yang baik dalam diri sendiri itu susah gitu. Sebenarnya masa nggak ada yang baik dalam diri kamu? Coba kamu pikirin lagi gitu. Aku sih kayaknya pinter ya, Sir, nilaiku bagus. Nah ya udah tulis bilang tuh, tulis jelas, saya pinter. Aku kayaknya baik ya, Sir. Kemarin tuh aku caring loh sama my grandma waktu grandma mau turun tangga, aku tuntunin biar grandma nggak ini. Nah itu saya bilang, wah itu bagus juga gitu. Nah, jadi itu kita bisa juga menggunakan waktu yang kita punya untuk sebagai pendidik ya di sekolah gitu, kita bisa ajarkan mereka untuk appreciate themselves gitu loh. Apa maksudnya, label themselves with positive label gitu loh. Jadi ketika kalau positive label itu sudah nempel di mereka, ya mau ditempelin negatif label juga susah gitu kan. Nah, itu yang apa namanya strategi lain yang bisa mungkin kita gunakan gitu loh. Tadi kan Bu Catherine juga sempat bilang maksudnya ada beberapa jenis strategi ya, maksudnya diri dari mulai yang kalau dia omongin udah nggak bisa gitu. Kalau mungkin yang berani speak up gitu loh. Mungkin juga ada kayak tadi ada baiknya tuh kalau kita kayak, saya pernah lihat ini di satu video sih sebenarnya. Kita kalau kayak dibully, wah kamu pakaiannya jelek banget sih, saya nggak suka lihat pakaian kamu. Kita mungkin bisa balas apa maksudnya, mungkin yang korban victimnya itu bisa bilang, iya nih saya ngiri, baju kamu bagus deh, belinya di mana, saya mau dong kelihatan bagus kayak kamu. Nah kan logikanya kalau orang bully gitu kan, kalau semakin kita marah dia semakin senang kan, enak aja dong ngatain baju gue jelek kita, misalkan dia gitu kan, dia wah marah nih. Tapi kalau dia bilang, iya nih baju kamu bagus banget, kamu cantik banget loh, kamu ganteng banget loh pakai baju gitu loh, beli di mana sih, aku boleh nggak tahu. Ya masa dipuji mau marah, kita kan juga bingung kalau mau kayak gitu. Ya kan misalnya kalau kita orang bully, kok gue bully malah ketawa sih nih orang. Saya ini bilang kamu ini jelek loh. Iya, saya tahu. Makanya saya pengen banget loh kelihatan cantik, kelihatan ganteng kayak kamu. Gimana sih caranya? Ajarin dong. Mau nggak ajarin gitu. Kalau mungkin kita dengan kita apa ya responnya, kalau memang masih bisa direspon seperti itu tuh bisa menjadi salah satu strategi yang bisa kita coba. Saya pernah mention ini juga sih beberapa ke murid saya bilang gitu. Tentunya kalau kamu memang sudah tidak bisa dihandle, walk away. Tapi kalau gitu boleh dicoba juga strategi seperti itu gitu loh. Jadi orang logikanya dipuji pasti nggak akan ya, dipuji senang ya, apa namanya secara umum gitu kan. Nah kalau kita puji gitu kan mereka akan lebih kok mau dibully malah muji sih, gimana nih jadinya, malah kader sendiri, malah bingung sendiri gitu kan. Ya kalau dari saya sih mungkin yang bisa tambahin itu ya, Bu Susan katanya, silakan. Oke, jadi kalau dari Pak Herman, tipsnya unik nih gitu ya, menyikapi bully mungkin dengan memuji gitu ya, memberikan respon yang sebaliknya, sehingga tidak sesuai dengan harapan. Kan biasanya kalau misalnya dibully, pembuli berharap kita terpancing emosi, kita marah, begitu. Kalau diberikan respon sebaliknya, harapannya akan berbalik nih gitu ya perilakunya.